Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi waktu. Pengertian dari dilatasi waktu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian seolah-olah mulur. Ini pengertian dari dilatasi waktu. Jadi, waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian seolah-olah mulur. Artinya, waktunya lebih lama dibandingkan oleh pengamat yang diam. Ini terjadi karena bendanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi waktu yang diamati pengamat yang bergerak lebih lama dibandingkan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Karena bendanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Rumusannya adalah yaitu delta T sama dengan delta T aksen dibagi dengan akar dari 1 dikurangi Pi dibagi C kuadrat. Ini adalah rumusan dilatasi waktu. Dengan notasinya adalah delta T aksen adalah waktu yang diamati pengamat diam. Waktu yang diamati pengamat diam atau waktu yang diamati ketika bendanya dalam keadaan diam. Kemudian delta T adalah waktu yang diamati pengamat bergerak atau waktu yang diamati ketika bendanya bergerak. Inilah notasi dari delta T aksen dan delta T. Jadi delta T aksen adalah waktu yang diamati pengamat diam atau waktu yang diamati ketika bendanya dalam keadaan diam, yang ini bendanya dalam keadaan bergerak. Sekarang kita ke contoh soalnya. Ini contohnya, sebuah partikel radioaktif dalam keadaan diam dapat mencapai usia 0,01 sekon. Pertanyaannya, tentukan usia yang dapat dicapai radioaktif bila selalu bergerak dengan kelajuan 0,98 C. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah delta T aksen, yaitu 0,01 sekon. Jadi ini adalah partikelnya atau bendanya dalam keadaan diam. Kemudian berikutnya adalah Pi. Pi-nya adalah 0,98 C. Pi adalah kecepatan benda, yaitu 0,98 C. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah delta T-nya. Jadi tentukan delta T, yaitu delta T adalah ketika benda bergerak. Yaitu tentukan usia dapat capai radioaktif bila bendanya bergerak. Maka jawab rumusannya adalah, ini rumusannya delta T sama dengan delta T aksen dibagi akar dari 1 dikurangi Pi per C dikuadratkan. Maka dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Yaitu diketahui delta T aksennya yaitu 0,01 sekon. Dirubah ke dalam notasi ilmiah menjadi 10 pangkat negatif 2. Jadi 0,01 dikonversikan ke dalam notasi ilmiah menjadi 10 pangkat negatif 2. Kemudian Pi-nya diketahui adalah 0,98 C. Lantas langkah berikutnya
yang 0,98C per C dikuadratkan. 0,98C dikuadratkan hasilnya 0,96C kuadrat. Kemudian yang C ini dikuadratkan menjadi C kuadrat. Maka langkah berikutnya, yang ini C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. 1 dikali 0,96 hasilnya 0,96. Lantas langkah berikutnya, 1 dikurangi 0,96 hasilnya 0,04. Maka akar dari 0,04 adalah 0,2. Sekarang ini 10 pangkat negatif 2 dibagi 0,2. Di sini artinya 1 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 0,2. Jadi 1 dibagi 0,2 adalah 5. Maka 5 hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi artinya yang 10 pangkat negatif 2 kalau diuraikan kan seperti ini. Jadi ini artinya gini kan, 1 kali ini 10 pangkat negatif 2 ini 2 dibagi 0,2. Maka 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Sehingga berdasarkan perhitungan ini, maka data atau delta T-nya adalah sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. Kita hapus. Jadi datanya atau delta T-nya yang diperoleh adalah sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. Demikian pembahasan materi mengenai dilatasi waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.